Jadi seorang bagaimana kamu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu ini akan cepat tinggal di sana. Ya, bayangkan ente pinter, alim, perang, gak umur, ya kena rudalah ini dan itu, terus mati, ya syahid, naam begitu. Gak selalu orang umur panjang Allah beri kemuliaan. Ya, Al-Imam An-Nawawi itu usia 40 tahun radhiyallahu an hidup. Fuqaha, orang alim bagi Al-Imam An-Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil athar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatal alamin. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Al-Fakir Khurmati Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Razak, mata'an Allah betuli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, digobul hajat. Dan DKM Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hikmah Ustadz Bardan, mudah-mudahan sehat afiat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, digobul hajat. Dan antumah semua jamaah pengajian pangausan di Masjid Al-Hikmah, mudah-mudahan manfaat berkah ilmu dunia akhirat, digobul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus disehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu nur, dikatakan ilmu ini cahaya. Kalau kita hidup di zaman Nabi Muhammad, kita akan lain, nggak sama seperti sekarang yang kita hidup di bukan zaman Nabi Muhammad. Misal kita di zaman Rasulullah hidup, ruh kita Allah adakan di zaman itu, kita ngimani Nabi, ya, kita seperjuangan dengan Nabi, dan kita hidup di zaman itu, disebut ashab, disebut sahabat, disebut sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, itu disebut sahabat. Jadi kalau kita di zaman sekarang, kita hidup di zaman itu kita disebut ashabur rasul, sahabat an-nabi. Mudah-mudahan ya, di zaman itu ada juga yang kafir, ya, di zaman itu ada majusi, ya, di zaman itu keadaan, ya, sebelum Rasulullah lahir jahiliyah dikatakan. Al-ilmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebab kemuliaan semua manusia. Ini ada perang, yo, di Timur Tengah lagi perang. Orang-orang Persia, dia mulia karena Nabi Muhammad. Ada orang di Timur Tengah, ya. Jadi kemuliaan manusia itu diukur dari
bagaimana seorang itu dan kaum itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berjuang di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, itu ilmu. Kenapa Habib dikaitkan dengan perang ilmu ini? Karena kita butuh keberkahan dalam ilmu. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Wajib itu perintah Allah. Inna akramakum. Itu dikatakan dalam tafsir ayat itu. Kebetulan yang cerita ke Habib gurunya Ustadz Bardan, Ki Asep, yaitu di Al-Mardiyatul Islamiyah. Itu kata beliau yang dimaksud ayat itu Bib itu Rasulullah Nabi Muhammad, ketakwaan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Jadi seorang bagaimana kamu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini akan cepat tinggal di sana. Ya, bayangkan ente pinter, alim, perang, enggak umur, ya kena rudalah ini dan itu, terus mati, ya syahid. Naam, begitu. Enggak selalu orang umur panjang Allah beri kemuliaan. Ya, Al-Imam An-Nawawi itu usia 40 tahun radhiyallahu an hidup. Fuqaha, orang alim faqih. Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Asy-Syafi'i umur 54 tahun. Naam, begitu. Jadi orang-orang besar bukan karena ukuran umur, tapi adab. Nah, di situ ilmu ini yang menjadikan seorang mempunyai akhlak. Rasulullah katakan, "Man ahya sunnati." Siapa menghidupkan sunnahku, kata Nabi. Apa sunnah ini? Hadis Rasulullah. Jadi kita kalau belajar jangan ngurusi akal dulu. Jangan ngikuti nafsu dulu. Jangan ngikuti maunya aku. Nah, ini kibir, sombong. Tapi kita ikuti aturan alim ulama, ikuti kata Al-Imam Al-Bukhari yang mengatakan itu. Yang dimaksud sunnah di sana hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah itulah ngerti tentang bagaimana Nabi Muhammad ini adab. Bagaimana seorang itu mengenali ilmu, ya, bagaimana belajar ilmu hadis. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Yang dikatakan isi daripada ilmu itu maqallahullah Al-Quran Al-Karim wa maqallahur Rasul, dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ngerti agama, ya, diukur seberapa takwa orang ini. Islam yang luar biasa, mualaf beneran, bukan mualafan. Ya, mentok udah. Syahid beneran, bukan syahidan. Naam. Dan orang akan dilihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti di mizan. Apa amal perbuatan selama kita di dunia itu berdasarkan ilmu? Apa yang kita kerjakan seolah-olah itu benar, itu yang haram. Kita katakan ini haram, yang halal kita katakan ini halal, tapi apakah sudah benar? Nah, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Fasakat, diam. Kalau kita bingung, kita apa segala macam, diam. Gak usah bingung, gak usah ribet, gak usah ngapa-ngapain. Karena apa? Ini termasuk ilmu. Ya, di saat seorang alim, seorang berilmu, thalabul ilmin, pencari ilmu, diam, Allah akan memberikan al-huda, hidayah. Begitu. Apa Beb? Kaitan ilmu itu dengan hidayah Allah. Nah, bayangkan ketika Rasulullah lahir, ketika Nabi Muhammad wulid, di waktu syahar, malam itu, ya, matahari di malam hari tidak ada, segala sesuatu gelap. Ketika itu Allah perlihatkan keagungan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dikatakan ayat itu menerangkan kelahiran Al-Mustafa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minadz-dzulumat, dari gelap yang memang gelap, zahiran wa batinan gelapnya ini, ya, ila nur, menjadi terang cahaya. Lah itulah kehadiran Nabi di hati kita. Setiap orang yang mengimani Rasulullah, ngimani Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Nah, itu ilmu termasuk bertalian dengan huda, petunjuk, hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang itu mengerti sesuatu yang ia lihat dari pandangan mata itu yang halal atau yang haram, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada pandangan itu. Ini apa ini? Ini apa itu? Apa segala macam, kaza wa kaza, ini dan itu dan seterusnya. Allah memberikan petunjuk.
kepada hati setiap orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala, itu takwa seseorang. Kau ngerti sesuatu yang haram, itu tanda bertakwa kepada Allah. Allah beri al-huda, petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah katakan petunjuk itu Al-Qur'an. Habib baca Quran sebulan khatam 2 kali. Wa kaza ngomong kita apa? Ini ayat itu, ini dan itu segala macam, harus seperti itu. Gak boleh orang gak ngerti Quran berdalih tentang Quran, menyampaikan ayat apa ini dan itu ngawur. Itu gak ada dalam aturan. Ini zalim, perkara yang diletakkan bukan pada tempatnya, sehingga begitu ngomong apa salah. Na'udzubillah min dzalika. Ilmu itu tanda seorang itu alim, fakir. Orang itu akan terlihat mutafakir. Orang ini selalu terlihat orang yang memang tafakur, yang pandai berfikir, hati-hati dalam berbuat, ya, menjaga betul lisan, tahfidz kalam, menjaga ucapan, terutama aib, ya, itu hati-hati. Allah Subhanahu wa taala jadikan Jabal Nur, Jabal Rahmah, Allah jadikan ketika Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi dikhabarkan di Quran ini keterangan tentang Nabi Allah Musa, katakan anal tubtul an, aku tobat, bertobat Allah Musa karena kepengen mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Ada batasan-batasan yang kita ilmu ini nggak nyampe di sana. Kita nggak boleh mempelajari, ya, tentang suara na'am, tentang sifat yang zatnya Allah Subhanahu wa taala, begitu. Banyak diriwayatkan alim-alim, ya, Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman Asghaf As-Sakran, beliau mempunyai karomah luar biasa, bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam, dikatakan seperti itu sampai ketika itu langit bumi memang kiamat, hampir kiamat. Al-Habib Abu Bakar ditanya malaikat, "Ya Habib, ini apa sudah waktunya kiamat?" Berbincang-bincang dengan bahasa cinta. Nah, kalau kita nggak ngerti, ya, karena itu sifat zat Allah. Naam, ya, kan tidak boleh, ya. Tadi Ustaz Abdul Razak kasih tahu begitu, ya. Kalau tafakur ini ada tempat-tempatnya, naam, begitu. Ketika itu hampir kiamat, kayak ada musibah lah, dan malaikat bingung. Akhirnya Rasulullah datangin Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sakran As-Sakran itu. Dikatakan bas khalas. Nah, seketika itu berhenti hubungan itu. Naam, itu riwayat. Tidak boleh menafikan satu cerita, itu ilmu. Itu yang menjadikan seorang itu mengenali arif-arifin, orang yang al-arif billah, yang ngerti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aku yakin, ya Allah, ada orang alim, ada orang saleh, untuk aku jadikan ikutan, harus mengikuti seorang yang alim, yang saleh, amil. Dia kerjakan apa yang ia teoriin, gitu. Yang diteoriin itu dikerjakan sama dia nih. Wah, ini amil orang ini, ya, memang orang yang memang Allah titipkan nur, cahaya, ya, tanpa keburukan, tanpa aksar min afat. Gak ada banyak keburukan-keburukan dari keterangan lisan yang diucapkan seorang itu. Naam, tapi kalau udah penyakit, na'udzubillah min zalik, ini ilmu Allah haramkan, na'udzubillah min zalik. Tinggal di hati orang-orang yang punya penyakit, ya, hasad, punya penyakit ujub, punya penyakit minal kibriya, sombong. Oh, ini kudu dibersihin hati orang-orang seperti itu dengan zikrullah, dengan zikir, nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu taubatun nasuhah. Naam, begitu. Jadi penyakit hati kita ini dihilangkan. Ya, ini Syawal, udah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, orang pada haji, dunia pada perang. Nah, kita merasakan nikmat yang Allah berikan apa? Kita masih bisa melihat tempat sholat. Naam, ini kemuliaan yang menjaga diri kita selama kita hidup di dunia. Ya, cintai Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Allah katakan, perintah Allah untuk kita sejalan dengan aturan Allah, dengan adin agama. Jaga betul-betul apa urusan-urusan yang membuat Allah ini murka. Tutup. Enggak usah ngelihat apa-apa yang menjadikan orang sumpek, yang jadikan orang fikrah pikiran. Ini penyakit-penyakit duniawiyah. Ada mal'unina, dikatakan Allah laknat. Ya, oleh Rasulullah dikatakan Nabi, ad-dunya mal'unatan wa ma fiha. Ad-dunya mal'unatan wa ma fiha.
Dunia ini Allah laknat dan apa seisinya, ila kecuali zikrullah, dan di situ ilmu Allah tempatkan. Setelah beribadah seseorang itu, yakni kau orang alim dan kau amil, kerjakan solat, gak pernah ditinggal. Akhir zaman banyak orang gak solat, nilai orang, na'udzubillah min dzalik. Ini perkara imad, bala Rasul yang mengatakan Nabi Muhammad, ya, imaduddin, tiang agama. Percuma kau bilang ini haram, kau bilang ini halal, tapi kau tinggalkan solat. Ini apa, al-haya'u minal iman. Malu ini, ya, orang yang harus jaga benar-benar. Selama Allah Subhanahu wa taala masih memperhatikan kita, hati-hati perkara solat kita, ya. Hati-hati dalam mengerjakan solat. Terus aliman, dikatakan Rasulullah dilaknat dunia dan seisinya kecuali orang yang alim, membawa ilmu, au muta'alliman. Terus dikatakan yang ketiga, orang yang belajar. Jadi ente ini Allah titipin cahaya, dijaga cahaya itu supaya Allah senang, ya. Yansurkum, Allah akan memberikan apa, kekuatan. Gak ada masalah. Ada masalah apa aja? Gak ada masalah. Masalah itu masalah dunia, ya. Dunia ini sampah. Dunia ini mal'unatan, ya. Hidup di dunia, belajar ilmu. Kenapa? Karena ilmu ini yang manfaat, yang lain sampah. Gak usah dengerin sapa ke Habib, sapa ke Gus, sapa ke Kiai nyuruh urusan-urusan dunia, nyari duit lah, inilah mal'un, itu gak diperbolehkan. Belajar terus agama. Salat jangan pernah ditinggalkan. Ini perintah Nabi Muhammad dan apa wagadah, dan itu pula yang Allah Subhanahu wa taala seru untuk kita ngerjakan salat. Karena kemuliaan itu, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang takwa, yang apa, dia tinggalkan athar di wajah itu, daripada setiap waktu berwudu dia kerjakan salat, insyaallah maksiat, penyakit hati, hasad, suka buka aib orang, naudzubillah, penyakit syaitaniyah itu, kata guru Ki Qayyim Ya'qub di Bulu Rejo, Jombang, Cukir Tebirang, itu apa, penyakit yang apa, bahaya, enggak boleh, ya. Enggak usah ngurusi masalah orang, tapi ilmu akan tinggal insyaallah. Andai kata hati kita ini munawar, bercahaya, ilmu nur, sifat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifat zatiyah Allah, ya, yang menentukan segala kebaikan itu sehingga menjelma menjadi jud, ya. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita, buang kotoran-kotoran di hati ini yang masih berburuk sangka kepada orang, ya, udah ngaco dah segala macam ini dan itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.